CIC atau CI Convention oleh PKM Konsultan yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 18 September 2025 di Yogyakarta. Saya sapa dulu dengan semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Luar biasa semangatnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan untuk kehadirannya yang meluangkan waktu pada sesi webinar ini akan dijalankan selama 1 jam ke depan. Komentar gitu ya. Jadi pertama saya perkenalkan dulu bagian belum berkenalan dengan PKM Consultant. Jadi PKM Consultant ini merupakan sebuah perusahaan konsultasi yang merupakan pelopor penggerak di bidang produktivitas dan kualitas melalui pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Nah, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi di Indonesia melalui Improvement Through People, pada tahun 2024 lalu, PKM ini menyelenggarakan Continuous Improvement Convention atau dikenal dengan CIC, yaitu ajang kompetensi tahunan bertaraf nasional gitu ya, yang mana para pesertanya akan bisa mempresentasikan proyek-proyek continuous improvement yang dijalankan di perusahaannya masing-masing yang tentu memberikan dampak positif bagi organisasinya yang harapannya nanti bisa menjadi insight baru bagi perusahaan lain, bagi rekan yang lain agar bisa terus mengembangkan budaya peningkatan produktivitas kualitas di perusahaannya masing-masing gitu ya. Nah, untuk itu di tahun 2025 dengan komitmen yang sama PKM kembali menyelenggarakan PKM Continuous Improvement Convention atau CIC. Nah, saya kenalkan dulu apa itu CIC gitu ya. Jadi CIC ini merupakan ajang kompetensi di bidang produktivitas dan kualitas improvement untuk perusahaan di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh PKM Consultant dengan mengedepankan asas integritas dan objektivitas dalam penilaiannya nanti. Nah, CIC ini juga merupakan sebuah forum yang untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang sudah menunjukkan komitmen dalam membangun budaya improvement ya, baik di bidang productivity, quality di perusahaannya masing-masing bagi pelakunya baik itu individu, kelompok maupun nanti di organisasi secara keseluruhan. Jadi ini adalah sebuah ajang kompetensi nasional yang akan dilaksanakan untuk memberikan insight yang banyak bagi perusahaan-perusahaan yang tentunya punya komitmen menerapkan budaya continuous improvement gitu ya. Nah, di tahun 2024 kemarin ada banyak sekali, ada sekitar 170-an lebih peserta yang bergabung dari berbagai perusahaan. Ini contoh-contoh yang bisa hadir di tahun kemarin. Tentunya kami berharap dari Bapak Ibu sekalian juga nantinya bisa masuk ya ke dalam frame slide ini gitu ya, perusahaannya untuk bisa sharing bagaimana meningkatkan budaya improvement di perusahaannya masing-masing. Nah, tema tahun ini ya tentu merupakan tema konvensi PKM gitu ya. Ini masih sama seperti tahun kemarin dengan komitmen yang sama. Tema konvensinya adalah menuju Indonesia lebih maju dengan improvement through people. Jadi ini semangatnya PKM selalu bagaimana peningkatan produktivitas, kualitas itu selalu berangkat dari pengembangan orangnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa sih sasaran dari CI Convention ini? Ada 4 sasaran utama dari Continuous Improvement Convention. Yang pertama adalah tentunya kami ingin harapannya terjadi proses pembelajaran, sharing best practice dari berbagai perusahaan dalam menjalankan kegiatan continuous improvement di perusahaannya masing-masing. Kemudian tentunya kami berharap nantinya pada peserta, kemudian nanti para observer dan lain sebagainya yang bisa hadir itu mendapatkan insight-insight baru dengan perspektif yang baik gitu ya untuk melakukan improvement baik itu di bidang productivity quality dari para pakar yang hadir gitu ya maupun dari para peserta lainnya yang harapannya dapat berdampak terhadap kemajuan bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga ini sebagai sebuah area ladang aspirasi bagi apresiasi bagi para peserta ya yang biasanya ini dikirimkan oleh perusahaannya sebagai bentuk apresiasi pencapaian proyek individu, tim maupun perusahaan yang sudah menghasilkan budaya improvement di area kerjanya masing-masing. Ya, kemudian yang keempat adalah agar berperan serta dalam membangun budaya continuous improvement dengan berbagai pendekatan menuju Indonesia yang lebih maju. Jadi ini komitmen kami juga untuk bagaimana senantiasa membangun Indonesia maju gitu ya. Oke, nah siapa saja target pesertanya? Ini sekilas yang pertama adalah para klien PKM maupun di luar klien kami gitu ya perusahaan
di berbagai macam industri, manufaktur, servis, retail, tambang, dan lain sebagainya yang memang berkomitmen dalam peningkatan produktivitas dan kualitas di organisasinya melalui pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Selain menjadi peserta, targetnya juga jika memang belum berkenan untuk sharing bisa saja menjadi observer nantinya ya. Jadi observer ini di CIC memberikan kesempatan bagi individu maupun yang mewakili perusahaan untuk bisa mengenal sebagai bentuk benchmarking gitu ya, bagaimana budaya improvement itu dijalankan di berbagai perusahaan. Jadi nanti boleh saja tidak ikut sharing tapi jadi observer gitu ya. Ya, ada banyak manfaat juga sebetulnya ini pada sesi-sesi yang lebih awal ini sudah dibahas ya. Tentu untuk jadi observer sama kita bisa mendalami lebih banyak wawasan tentang budaya improvement, kemudian pengembangan knowledge gitu ya di berbagai tools improvement, kemudian memberikan insight perspektif dari sisi strategi dalam memanajemen improvement di area kerja, kemudian juga belajar dari yang terbaik ya, artinya para pelaku, para peserta nantinya itu kan yang sudah benar-benar menjalankan. Nah, jadi observer ini bisa belajar dari yang terbaik gitu ya. Kemudian juga ajang networking dan juga benchmark juga mencari insight untuk diimplementasikan di budaya perusahaannya masing-masing ya. Kapan? Nah, ini yang ditunggu tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 September. Nah, ya jadi menarik Bapak Ibu sekalian masih ada waktu 3 bulanan lagi ya untuk mempersiapkan karya terbaik di perusahaannya masing-masing untuk bisa di-sharingkan kepada perusahaan-perusahaan secara nasional gitu ya. Nah, ini tanggalnya juga strategis ya di tengah bulan ya. Kemudian ada tanggal 19 hari kejepit jadi nanti bisa extend 1 hari gitu ya kalau mau liburan tambahan ya sekaligus refreshment. Karena lokasinya di mana? Nah, ini dari tadi gambarnya sudah tertebak ya. Lokasinya ada di Yogyakarta ya, tepatnya di Hotel The Alana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Nah, ini nanti ini alamatnya boleh dicatat gitu ya. Siapa tahu nanti mau cari hunting-hunting area setempat sekaligus nanti kalau extend 1 hari setelah konvensi gitu ya. Ini strategis tempatnya Bapak Ibu ya. Kemudian experience dari sebelumnya. Nah, ini jadi yang pertama ada hari untuk convention day ya. Jadi kita masih sama seperti tahun sebelumnya, ada beberapa stream berdasarkan kategori improvement yang dilakukan. Yang pertama adalah individual melalui suggestion system atau SS. Nah, ini nanti bulan depan ada webinar terkait SS juga. Kemudian yang kita bahas sekarang ada 5S atau 5R, yaitu untuk kategori kelompok. Kemudian ada PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Nah, ini juga untuk kategori kelompok, biasanya untuk problem solving. Kemudian juga ada DMAIC, ya, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Ini untuk perusahaan biasanya yang implementasi Lean Six Sigma gitu ya. Nah, ini boleh juga diseringkan masuk ke stream kelompok dan juga design thinking. Ya, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang implementasi tentang tools-tools inovasi gitu ya, innovation thinking. Nah, ini biasanya pakai design thinking toolsnya ya. Kemudian juga ada company wide yaitu implementasi lean. Ini bisa lean service, lean manufaktur, dan juga lean apalagi ya, lean service, lean manufaktur, lean construction. Banyak ya perusahaan saat ini sudah berkembang implementasi lean gitu ya. Nah, perusahaan Bapak Ibu implementasinya lean apa? Silahkan nanti di-sharingkan gitu ya. Kemudian ada juga TPM, Total Productive Maintenance. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan TPM. Bagaimana penerapan TPM yang baik? Nah, ini boleh datang gitu ya untuk bisa sharing. Ada banyak klien-klien PKM yang tentunya sudah banyak menerapkan TPM bahkan mendapatkan award ya. Jangan nanti dapat insight yang menarik dari sana gitu ya, bagaimana step by step penerapannya. Oke, nah kita masuk ke dalam topik webinar hari ini yaitu adalah S atau 5R gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dikenal dari budaya Jepang dalam penerapan workplace management ya agar penerapannya efektif di tempat kerja, menurunkan pemborosan, kemudian nantinya lebih mudah dalam mengidentifikasi abnormality. Nah, ini untuk sebagai upaya peningkatan produktivitas dan kualitas. Jadi 5S ini dari bahasa Jepang yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, dan Shitsuke. Ya, atau bahasa Indonesianya ringkas, rapi, resik, rawat, dan
rajin ya. Bahasa Inggrisnya sort, set in order, sign, standardize, dan sustain gitu ya. Jadi bagaimana langkah ini sebenarnya sebagai dasar ya journey operational excellence, dasar dalam penerapan lean manufacturing, dalam lean service. Kami berbagai pengalaman di berbagai perusahaan, penerapan lean ini harus berangkat dari 5R. Sama dengan TPM juga ya, di langkah pertama biasanya 5R dulu ya. Kalau sudah 5R sudah jalan, biasanya cepat kita mau pakai lean, mau pakai TPM gitu ya. Karena 5R ini adalah basic. Karena yang dicari adalah perubahan perilaku, perubahan area kerja gitu ya. Jadi secara kedisiplinan dan juga area kerjanya juga ditransformasikan menjadi lebih efektif gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang selanjutnya adalah tadi yang pertama adanya Convention Day, kedua ada SMA Forum. Nah, ini yang baru sebetulnya di tahun ini. Di tahun kemarin sudah ada ya SMA Forum. Jadi ini nanti Bapak Ibu yang TPM, Lean dan lain-lain yang tadi saya jelaskan tadi, ada di hari pertama kita ada kegiatan namanya SMA Forum. Nanti Bapak Ibu boleh pilih salah satunya mau masuk ke kelas yang mana. Di dalamnya ada sesi selama 2 jam kurang lebih. Ada games yang insightful, kalau misalkan nanti mau masuk stream 5R. Nah, gimana sih 5R yang benar gitu ya. Nah, kita berikan approach dengan ada game 5R gitu ya. Kalau di PDCA nanti ada games problem solving ya. Kemudian sedikit sesi materi dan juga sesi sharing dalam SMA Forum. Nah, ini kemudian yang baru di tahun ini ada FGD, Focus Group Discussion. Ya, ini nanti saya terangkan ini ada di hari pertama juga. Jadi kegiatan yang akan difasilitasi di mana para pesertanya ini harapannya dihadiri oleh pimpinan perusahaan ya, para manajer atau komite yang berperan secara strategis dalam memanajemeni improvement di area kerjanya di perusahaannya masing-masing gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang lain mau ikut juga silahkan gitu ya. Karena ini akan spesifik berbicara lebih detail strategi yang baik dalam mengembangkan budaya continuous improvement di berbagai perusahaan dari sisi manajemen gitu ya, dari sisi strategic thinkingnya gitu ya. Kemudian ini masih sama seperti tahun lalu, kalau yang ini collaboration and alignment game. Jadi ada Olympic game ya, sama seperti tahun lalu, semua peserta yang akan hadir akan berkolaborasi supaya membangun network yang baik gitu ya. Nah, ada games menarik dari PKM karena kan PKM ini punya produk berkaitan dengan team building atau team alignment. Jadi setiap tahun kita punya game baru gitu ya yang akan kami berikan pada sesi CIC nanti untuk memberikan insight bagaimana membangun tim collaboration ya, tim alignment dan komunikasi efektif dalam bekerja secara tim gitu ya. Jadi ada games yang menarik dan juga ini yang baru juga di tahun ini ya, selain FGD yaitu konsultan corner. Jadi di hari pertama full day gitu ya. Jadi ada sesi-sesinya di jam-jam tertentu. Hari pertama di jam 1 sampai jam 5 ada beberapa stand nanti di sana yang akan diisi oleh para konsultannya PKM. Ya, isinya bagaimana nanti Bapak Ibu berkonsultasi secara gratis ya, metodologi, strategi ya, bahkan mungkin spesifik bahwa proyeknya juga boleh gitu ya untuk bisa berkonsultasi dengan konsultannya PKM ya, selama nanti ada jamnya jam 1 sampai jam 5 bergantian nanti dari panitia biasanya ada link untuk pendaftaran ya. Jadi kalau mau ikut boleh ya, tiap hari gimana? Boleh ya, tiap hari juga silahkan. Hari pertama sore, hari kedua pagi, hari ketiga sore lagi ya. Jadi pulang mateng boleh gitu ya, silahkan. Kemudian yang keenam, poin presentasi tahun ini lebih fleksibel ya. Kami akan memberikan template presentasi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tahun kemarin sebagai guidance. Nah, namun peserta silahkan diberikan kelulusan untuk menyusun materinya agar lebih fleksibel tapi tetap memperhatikan dari sisi waktu ya, karena waktunya tetap dibatasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh dari sisi CIC ini adalah dari ethic and compliance. Jadi tahun ini kami tetap menggunakan komitmen yang sama. Jadi ada anti bribery policy yang kami akan implementasikan. Jadi para dan juga presenter CIC nantinya tidak diperkenankan untuk menawarkan atau meminta
sesuatu yang berharga baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masing-masing pihak satu sama lain yang tujuannya untuk mempengaruhi objektivitas dari penilaian konvensi. Jadi kami akan tetap menjaga nilai-nilai objektivitas ya di sesi CIC nantinya ya. Jadi ada beberapa poin ya Bapak Ibu perbedaan CIC tahun ini. Yang pertama, penghargaannya akan jauh lebih banyak ya. Karena CIC akan menghadirkan banyak kategori penghargaan yang akan diberikan, contohnya special award akan nantinya diberikan per ruangan gitu ya. Jadi kalau PDCA ada 3 room, nah nanti masing-masing room akan ada special-nya. Ada apa aja special award-nya nanti saya sharingkan di belakang gitu ya. Nah, kemudian ada lokasinya ya, tentu ini lebih fresh. Tahun kemarin kita di Ancol ya, nah tahun ini kita di Jogja ya, sekaligus refreshing nih bentuk apresiasi bagi Bapak Ibu yang dikirimkan perusahaan gitu ya. Kemudian yang baru apa tadi ya, sudah ada FGD ya, Forum Group Focus Group Discussion yang akan membahas secara strategik gitu ya, bagaimana peran manajemen dalam implementasi continuous improvement. Kemudian konsultan corner juga ada setiap harinya, nanti ada 4 jam, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti konsultan corner secara gratis, diskusi dengan konsultan. Kemudian yang baru lagi apa? Kami ada validasi penilaian oleh konsultan PKM ya, dan juga OVI dari para juri. Jadi ketika Bapak Ibu presentasi akan diberikan OVI atau Opportunity for Improvement ya, catatan untuk perbaikan untuk kemajuan proyeknya Bapak Ibu ya. Kalau tahun kemarin hanya oleh juri, tahun ini kita tambah OVI-nya dari sisi point of view-nya para konsultan yang memang sudah expert di bidang yang dijalankan gitu ya. Jadi ada 2 lembar OVI yang akan diberikan gitu ya. Kemudian fun game-nya dipastikan akan lebih seru karena apa? Aktivitasnya nanti tidak hanya di dalam ruangan. Tahun kemarin juga sebenarnya di luar ruangan ya, cuman kan di gedung. Nah, tahun ini di Jogja masa iya di gedung hotel gitu ya. Nanti harapannya kalau cuacanya baik, plan A adalah kita di luar ya, kita di luar di alam terbuka untuk acara fun game-nya ya. Kemudian yang baru lagi adalah ada free time nanti di hari ketiga untuk Bapak Ibu bisa explore Jogja ya. Takutnya nanti nggak ada kebagian waktu buat extend ya. Kita kasih waktu setengah hari bisa free time ya. Kemudian yang baru lagi adalah adanya gala dinner di sesi hari ketiga. Jadi sesi apresiasi dan networking nanti kita fasilitasi secara formal dengan gala dinner gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu perkenalan atau pembukaan berkaitan dengan kegiatan CIC di tahun 2025 ya. Oke, ini agendanya kurang lebih susunannya. Yang pertama tadi registrasinya di pagi hari, kemudian ada opening ceremony, coffee break. Nah, kemudian dilanjut siangnya ada ya SME Forum yang tadi Bapak Ibu pilih mau ke ruangan mana, nanti di dalamnya kita ada sesi selama 2 jam untuk bisa belajar gitu ya, sharing dan juga ada role play atau games untuk simulasi memahami tools yang sedang dipelajari gitu ya. Contoh nanti Bapak Ibu mau apa sih 5R gitu ya. Nah, masuklah nanti ke stream 5R. Tapi udah jago nih 5R-nya, pengen tahu apa itu design thinking, bagaimana perusahaan menjalankan design thinking. Nanti masuklah ke stream SME forumnya design thinking. Ada games di situ, ada materi, ada diskusi. Kemudian sesi siang makan siang, kemudian nanti rehearsal. Sambil rehearsal nanti yang sudah selesai rehearsal bisa ikut konsultan corner atau FGD di hari pertama. Di hari kedua ini full day convention day, jadi silakan nanti Bapak Ibu di hari kedua ini bisa keluar masuk berbagai stream untuk bisa memahami bagaimana penerapan CI gitu ya pada perusahaan yang lain gitu ya. Kemudian di hari ketiga tadi pagi ada collaboration and alignment games nanti di outbound di luar gitu ya. Kemudian makan siang dan free selama setengah hari free time. Nah, disusul nanti malamnya baru gala dinner. Jadi kita akan acaranya sampai malam ya. Jadi closingnya ini sampai malam hari. Jadi seru ya 3 hari selama 3 hari di CIC ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke stream 5S gitu ya. Sama seperti tahun sebelumnya, requirement project-nya adalah project yang dijalankan pada rentan tahun 2023 sampai 2025 gitu ya. Jadi jangan sampai implementasi 5S-nya sudah di tahun 2015 sampai 2020 kepotong Covid bubar.
Nah, yang diceritain itu padahal yang saat ini berjalan tidak ada 5R. Nah, misalkan ya sampai seperti itu gitu ya. Kemudian nanti untuk submission-nya ada due date-nya ya. Jadi nanti terakhir di 16 Agustus untuk dikirimkan. Isinya apa yang disubmit ini berupa abstrak dan juga presentasi PowerPoint-nya gitu ya dalam format PowerPoint. Kemudian abstraknya bisa 1 sampai 2 halaman, halaman presentasinya tadi fleksibel menyesuaikan dengan Bapak Ibu mau menampilkan apa. Ya, tapi ingat waktu presentasinya ini hanya 15 menit plus tanya jawab gitu ya. Jadi disesuaikan jumlah halamannya gitu ya. Durasi presentasi nanti di hari kedua saat konvensi itu karena kita masuk kategori tim yang 5S ini tim, jadi nanti kurang lebih 15 menit presentasi dilanjut tanya jawab selama 10 menit ya. Oke. Nah, kita masuk ke sistem penilaiannya. Oke, nah ini ya. Jadi kita masuk ke sistem penilaian 5S atau 5R pada nih ya CIC tahun ini. Secara umum ada 3 aspek. Yang pertama kategori general, kemudian kategori pemahaman dan implementasi 5R, kemudian manfaat atau hasil penerapan dari 5R gitu ya. Jadi parameter general ini maksudnya apa? Melihat komitmen dan juga implementation dari organisasinya. Jadi komitmen dilihat bagaimana semangat continuous improvement yang dibangun melalui 5R ini. Kemudian yang kedua dari sisi perusahaan dan manajemen gitu ya. Bagaimana support perusahaan untuk pengembangan 5R ini gitu ya. Kemudian dari sisi organisasinya, dari sisi manajemen 5R-nya gitu ya, bagaimana sasaran penerapannya ini clear ya, 5R ini clear sasarannya kemana gitu ya, atau latar belakangnya apa ini jelas. Kemudian dibangunnya misalkan struktur organisasi, kemudian komite, kemudian aturan-aturan ini jelas di organisasinya itu dilihat gitu ya bagaimana membangun secara organisasi, perspektif organisasi ini 5R dibangun. Nah, ini secara general nanti akan dinilai dari sisi itu. Kemudian secara 5R itu sendiri ya tentu kalau 5R kita akan melihat dari sisi pemahaman dan juga cara implementasinya. Jadi setiap langkah ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin akan digali oleh juri, akan digali oleh para konsultan nantinya untuk memberikan OV gitu ya, opportunity for improvement-nya dari sisi pemahaman peserta maupun yang hadir maupun tim yang ada di lapangan. Nah, gitu ya. Gimana caranya? Bisa jadi Bapak Ibu memberikan teaser video, memberikan ringkasan summary pemahaman dari hasil interview gitu ya dari masing-masing tim yang melakukan 5R karena yang berangkat kan cuma 3 misalkan ya sedangkan yang menjalankannya ada 10 di area kerjanya ini boleh aja nanti dibuat ringkasan pemahamannya gitu ya. Nah ini karena kalau nggak muncul bisa jadi nanti digali sama jurinya ya bagaimana pemahaman dari setiap langkah dan juga cara implementasinya. Nah maka nanti dilihat evidence-nya kemudian langkah-langkah penerapannya gitu ya. Tiba-tiba sudah agenda pertama rapih-rapih. Nah, sedangkan 5R biasanya berangkat dari ringkas gitu ya. Karena ada istilahnya jebakan rapih dalam 5R. Nah, maka nanti ini bisa digali jadi sebuah poin penilaian ya oleh para juri. Jadi ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin akan dilihat dari sisi pemahaman dan juga langkah implementasinya setiap tahapan. Kemudian daripada itu akan dinilai juga dari manfaat atau hasil penerapan. Ya, oh ternyata ada perubahan kedisiplinan. Oh ternyata ada perubahan kesadaran terhadap area kerja, kondisi keamanan di area kerja, kerapihan, keefisiensian di area kerja. Nah itu yang dimaksud dengan manfaat intangible. Ya, selain itu juga lebih baik kalau ada juga manfaat tangible-nya yang terukur ya, yang kuantitatif dari setiap faktor baik itu faktor productivity dari 5R ini ternyata ada dampak peningkatan produktivitas, ada dampak peningkatan kapasitas area kerja dan lain sebagainya. Kemudian secara quality juga berdampak. Nah, ini akan dinilai gitu ya. Cost dan delivery-nya pun juga sama ya menjadi faktor kriteria penilaian dalam sesi 5R. Jadi baik lagi ada 3, ada secara general dilihat dari komitmen dan juga budaya struktur yang dibangun dari 5R ini.
kemudian pemahaman setiap langkah, dan juga ketepatan langkah yang diambil dalam 5R, dan juga manfaat atau hasil dari penerapan 5R. Jadi ada 3 topik besar, kategori besar yang akan menjadi faktor penilaian, gitu ya. Oke, dari faktor penilaian, nah kita masuk ke ketentuan penggunaan template project. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saja tim improvement-nya yang bisa sharing di 5R ini adalah yang mengimplementasikan 5R baik itu di Office ya atau 5S di soft floor, di operation gitu ya. Kemudian di warehouse gitu ya. Ini boleh saja nanti boleh di-sharingkan berkaitan penerapan 5S-nya ya. Oke. Nah ini nanti ya kalau Bapak Ibu sudah submit mendaftar gitu ya, nanti ada template yang bisa dipakai, ada risalah, ada ringkasan yang harus dikirimkan menggunakan file standar yang akan kami berikan contohnya. Oke, ini contoh template-nya nanti, misalkan judulnya implementasi 5S di warehouse gitu ya. Sasaran utamanya meningkatkan kapasitas dan loading time gitu ya. Ini boleh satu judul project yang diangkat, tapi judul project utamanya kan implementasi 5S di mana? Di warehouse kalau ini ya. Kemudian di slide berikutnya Bapak Ibu boleh menjelaskan tentang profile team member ya. Oh, ternyata yang diberangkatkan kan cuma 3 orang, sedangkan yang implementasi 20 orang. Ya boleh nanti dipajang fotonya satu-satu gitu ya, karena berperan juga dalam implementasi 5R. Jadi silakan nanti di slide ini, kalau tahun kemarin banyak menjelaskan company profile, ya boleh aja tapi lihat waktunya gitu ya. Utamanya adalah sebetulnya dari company profile masuk ke divisi yang mengimplementasikan, kemudian pelakunya ini dikenalkan gitu ya. Kalau punya visi misi khusus terkait 5R itu juga boleh disampaikan ya. Ini biasanya memberi insight yang baik gitu ya. Kemudian masuk ke latar belakang. Jadi setelah company profile tadi ini latar belakang terkait kenapa sih perusahaan Bapak Ibu menjalankan 5S gitu ya. Ada isu apa yang muncul sehingga men-trigger Bapak Ibu untuk menjalankan 5S gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi juga misalkan nanti dengan zona 5S yang dilakukan penerapan gitu ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu jelaskan di sini. Kemudian timeline atau garis besar program 5R-nya seperti apa. Ya, dari mulai pembentukan komite, pembuatan strategi, training, implementasi di pilot, kemudian ekspansi, kemudian auditnya itu biasanya ada satu timeline gitu ya di awal saat membangun budaya 5S. Policy-policy yang dibangun, key suksesnya itu boleh nanti Bapak Ibu sharingkan di awal-awal gitu ya. Kemudian masuk ke setiap tahapan 5S gitu ya. Yang pertama ada ringkas di sini. Nanti boleh Bapak Ibu berikan kondisi before after. Ini boleh foto, boleh video ya. Tentang bagaimana kondisi sebelum dilakukan proses ringkas. Jadi ini masuk ke tahapan kalau penilaiannya nanti ke tahapan langkah gitu ya. Nah, namun di sini Bapak Ibu sambil menjelaskan latar belakang langkah ringkas ini dilakukan gitu ya. Dan juga pemahaman yang didapatkan dari proses ringkas. Jadi tidak hanya berupa ini sebelum diringkas, kemudian setelah diringkas, tapi menjelaskan juga. Contoh, sebelumnya tidak ada awareness terkait penggunaan ATK, gitu ya. Setelah dilakukan ringkas, ini kan dari yang awalnya ATK-nya berlebih, banyak yang tidak diperlukan tapi ada di area kerja, sekarang sudah diringkas, fotonya terjadi proses yang lebih efisien. Nah, tapi Bapak Ibu bisa ceritakan juga behind the story-nya, teman-teman saat melakukan proses ringkas terdapat peningkatan kesadaran. Jadi setelah dilakukan ringkas, semakin peduli terhadap prosesnya. Jadi bukan hanya area saja yang diringkas, tetapi pola pikirnya berubah bahwa di dalam proses bekerja bukan hanya benda fisik yang harusnya efisien, tapi proses kerjanya efisien. Oh, jadi dalam tahapan berikutnya adalah teman-teman sudah mulai melihat apa itu aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kalau yang sebelumnya barang yang tidak diperlukan, tapi sudah merubah pola pikirnya sehingga mulai melihat prosesnya mulai diringkas gitu ya. Aktivitas yang tidak bernilai tambah itu mulai dilakukan improvement. Nah, itu bisa diceritakan latar belakang ya dalam
tahapan ringkas itu ada pemahaman dari teman-teman di lapangan yang berubah, gitu ya. Boleh saja ditambahkan eviden berupa video interview atau ringkasan hasil interview gitu ya dari peserta implementasi 5R di area kerjanya ya pada tahapan ringkas ini ya. Kemudian juga sama seperti tahapan ringkas, rapih pun juga sama gitu ya. Rapih atau set in order, Bapak Ibu bisa jelaskan bagaimana langkah implementasi yang dilakukan. Ya, tentu kalau di sini perubahan yang paling terlihat gitu ya. Yang awalnya berantakan jadi rapih gitu ya. Nah, itu kan secara fisik terlihat, tapi behind the story-nya adalah bagaimana pada akhirnya kedisiplinannya berubah gitu ya. Oh, jadi nanti setiap kali orang masuk itu area kerjanya sudah rapi. Setiap kali selesai area kerjanya tetap rapi seperti yang sudah distandarkan. Tapi kalau saat proses kan nggak harus rapi gitu ya. Namanya juga kerja. Nah, tapi ceritakanlah bagaimana behind the story perubahan perilakunya sehingga nanti para juri bisa menangkap pemahaman rapihnya sudah oke atau belum gitu ya di proyeknya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Ya nanti kalau kita lihat ada waktu bisa dilihat beberapa proyek 5R yang sudah berjalan di tahun kemarin yang disaringkan gitu ya. Catatan saya kemarin saya ikut juga ya. Biasanya di sesi 1 ringkas ini udah ngomongin kerapihan. Nah, ini biasanya nanti juri akan menggali pemahaman lebih dalam. Kok di ringkas sudah temuannya rapih. Nah, ini hati-hati ya karena langkah pertama tentu adalah ringkas. Kemudian resik. Nah, ini langkah ketiganya S ketiga seiso atau resik atau sign gitu ya. Jadi ini juga sama. Intinya pada setiap langkah ringkas, rapi, resik gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh menjelaskan 3R pertama langkah dan perubahan secara fisik, kemudian pemahaman dari para pelaku 5R di area kerjanya gitu ya. Kemudian Shiketsu rawat ini strategi standarisasinya, strategi menjaga prosesnya tetap 3R di awal. Nah, ini boleh diceritakan. Ya, boleh saja nantinya Bapak Ibu menceritakan seperti tahun kemarin adanya development aplikasi ya berbasis AI untuk menjaga kondisinya tetap standar. Kemudian penggunaan atau penggunaan formulir sederhana ya yang ditransformasi menjadi barcode itu juga boleh atau ya udah standarisasinya di print ditempel jadikan acuan. Nah, itu kan strategi dalam melakukan rawat. Ini silakan nanti dijelaskan gitu ya. Kemudian rajin, nah, sustain atau shitsuke. Nah, ini jelaskan upaya yang dilakukan untuk proses rajinnya ini gitu ya, monitoringnya, siapa yang melakukan monitoring, diauditnya beberapa kali, adakah tahapan auditnya gitu ya. Ternyata bukan hanya cuman audit dalam menjaga sustain ini, komitmen dalam Gemba walk-nya manajemen. Oh, itu juga boleh nanti dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi silakan dari ringkas, rapih, resik, silakan dijelaskan langkah dan eviden dan pemahaman. Rawat rajinnya juga silakan bagaimana strategi penerapannya agar 3R di awal tetap terjaga. Gitu ya. Terakhir Bapak Ibu silakan masukkan dalam sesi 5S itu tangible dan intangible benefit, manfaat yang dirasakan ya secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau yang tadi bagi individu yang awal, kalau yang ini bagi perusahaan gitu ya, overall bagi perusahaan. Ternyata direct to KPI. Jadi penerapan ini meningkatkan efisiensi sebesar 5% dari operasional. Ini boleh dijelaskan di tangible benefit gitu ya. Oke, nah ditutup jangan lupa sama terima kasih gitu ya, slide terima kasih. Itu contoh template yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan dari sisi 5R ya, 5S atau 5R pada stream 5S 5R dan juga kriteria penilaiannya gitu ya. Oke. Nah, juri 5R tahun ini ya sama ya seperti tahun kemarin. Juri 5R ini atau juri secara umum CIC ini adalah praktisi yang berpengalaman di bidang productivity dan quality improvement di perusahaan seluruh Indonesia. Jadi kami PKM akan memilih profesional-profesional tersebut yang memang harapannya nanti di level strategis atau eksekutif gitu ya. Baik itu direktur, GM, senior manager atau manajer yang memang benar-benar paham ya terkait stream-stream yang akan dilakukan penjurian. Jadi 5R ini kami akan menilai perusahaan yang implementasi 5R-nya bagus, yang manajemen 5R-nya baik, yang komitmen dari manajemennya baik. Nah, itu akan menjadi juri-jurinya 5R gitu ya.
Nah, ini contoh dari CIC nantinya setelah dilakukan penilaian akan diberikan penghargaan ya bagi para peserta. Dan juga ada OVI tadi ya, Opportunity for Improvement. Jadi nanti sama setiap peserta yang presentasi akan diberikan Opportunity for Improvement. Jadi poin-poinnya ada positif poin, itu hal yang sudah baik apa dari implementasi 5R-nya, kemudian Opportunity for Improvement. Nah, ini masukan ya. Jadi poinnya satu, tambahannya bisa melakukan A, bisa melakukan B, melakukan C, itu adanya di OVI. Nah, tadi saya jelaskan OVI-nya nanti ada dari juri dan juga ada dari konsultan PKM. Ya. Oke, dari penilaian secara umum award-nya ada masih sama ya, kategori award ada bronze, platinum, diamond. Kalau kemarin masih gold, hari tahun ini mau coba lagi, siapa tahu dapatnya diamond, boleh gitu ya. Jadi yang tadi saya jelaskan poin kriteria penilaian yang ada banyak tadi ya, ada bobotnya setiap kriteria nanti dijumlahkan oleh para juri, kemudian nanti jumlahnya range 820 sampai 889 dapat gold gitu ya. Pasti dapat nggak? Ya pasti dapat, minimal bronze gitu ya. Poinnya di 650 sampai 739. Tapi kan targetnya Bapak Ibu harus 1000 gitu ya. Jadi minimal 950 sampai 1000 biar dapat diamond ya. Kemudian nanti tambahkan juga, jangan lupa sasarannya special award-nya mau apa. Nah, Inspiring Improvement Award ini dinilai oleh juri. Ini special award tadi, kalau tahun kemarin secara umum, tahun ini setiap room ya akan ada special award. Jadi pasti Bapak Ibu harusnya peluangnya bisa lebih banyak dapat awardnya gitu ya. Inspiring Improvement Award, Excellent Award ya untuk hasil yang signifikan. Nah, kalau inspiring yang inovatif, kreatif, outstanding ya, ini dari sisi presentasinya, dari sistematikanya gitu ya. Jadi kalau kostum itu dinilainya nanti di People Choice Award, tapi di sini bagaimana sistematika 5R, penggunaan PDCA. Ini lompat nggak? Jangan-jangan masih lompat, nanti nggak bisa dapat Outstanding Performance Award Delivery gitu ya. Tapi itu dinilainya di situ, ya sistematika konten ya. Tapi kalau nanti kostum, cara penyampaian dan lain sebagainya itu biasanya dinilai sama peserta yang lain ya. Nah, nanti dapat People Choice Award. Oke, registrasi. Nah, ini biaya investasi untuk CI Convention tahun ini Bapak Ibu dari mulai suggestion system 5S sampai TPM nantinya silahkan di screenshot gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan price ini gitu ya. Atau kalau mau sekalian nanti mau ditolong dong cariin hotelnya sekalian, nah boleh ya, biar pindah-pindah hotelnya biar nggak jauh pakai kendaraan ya, nanti kita bisa paketkan dengan hotel di Alana tadi ya, venue-nya. Nanti ada spesial, harga spesial yang bisa Bapak Ibu ambil. Jadi mau ambil paket CIC sama room-nya itu boleh nanti kita bantu fasilitasi gitu ya. Ini dokumentasi di tahun sebelumnya di CIC 2024. Ini luar biasa antusiasme pesertanya. Saya yakin tahun ini Bapak Ibu juga sangat antusias ya, bisa lebih insightful dan meriah dari tahun kemarin gitu ya. Oke, spesial untuk kegiatan webinar hari ini bagi Bapak Ibu yang langsung tertarik mau daftar, silahkan bisa chat ke rekan saya Lulu ya di lm@pkm.co.id atau chat di komentar juga boleh, atau chat nanti ke PKM. Pokoknya pakai kode diskon 5 webinar 5S. Nah, itu nanti dapat potongan harga lagi 5% gitu ya. Oke, ya ini sebelum ke situ, silahkan isi form pada layar Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk ketertarikan jika penilaian terhadap webinar, dan juga kalau tertarik boleh langsung di komen di situ Bapak Ibu. 5R ini jarang ya, karena biasanya hanya slogan, hanya ya jarang ya yang komitmennya baik gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa sudah baik untuk bisa sharing itu bagus banget gitu ya. Atau memang mau belajar 5R itu bagus karena ini basic dari berbagai tools improvement gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi polling sosialisasi ini ya, untuk masukannya dan juga ketertarikannya nanti bisa kami bantu untuk follow up ya, untuk membantu Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti kegiatan CIC ini ya. Oke, sekarang kita boleh masuk ke sesi tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Efni Hidayat. Apakah perbedaan 5S dengan Kaizen yang sering diterapkan di perusahaan? Apakah
yang lebih efektif dalam problem solving? Apakah menggunakan PDCA atau dengan PDSA, Plan Do Study Action. Sedangkan yang lebih dikenal adalah PDCA. Oke. Jadi yang pertama 5S adalah sebetulnya bagian dari semangat Kaizen atau continuous improvement gitu ya. Jadi apakah perbedaan 5S dan Kaizen? Ya sama ya. Jadi 5S ini adalah tools improvement. Biasanya salah satu bagian dari improvement ya. Karena kan gimana kita mengimprove proses kerja kita, area kerja kita, orangnya kita improve gitu ya. Nah, itu merupakan bagian dari Kaizen. Kaizen itu kan adalah continuous improvement ya atau perbaikan berkelanjutan gitu ya. Nah, kemudian kalau problem solving pakai PDCA atau PDSA. Mohon maaf untuk PDSA saya belum paham betul langkah secara sistematisnya. Kalau PDCA memang lebih terkenal dengan 8 langkah 7 alat gitu ya. Biasanya pertanyaannya lebih efektif mana PDCA atau DMAIC gitu ya. Nah, ini kan tergantung budaya perusahaannya masing-masing. Yang penting masalahnya selesai gitu ya. Yang paling efektif adalah yang menyelesaikan masalah dengan tepat ya. Asalkan clear, datanya clear, root cause analisisnya clear ya. Mau pakai PDCA, mau pakai DMAIC, DMAIC kan lebih ke data statistik dalam controllingnya aja. Kalau DMAIC lebih statistical gitu ya, karena kan menjaganya Six Sigma, 6 standar deviasi. Tapi kalau PDCA ya kita pakai 8 langkah 7 alat. Ya sama sih, utamanya adalah root cause analisisnya. Datanya bisa dipakai atau enggak, root cause analisisnya jam to solution enggak. Dari situ baru penanganan masalah dari akar masalahnya. Jadi keduanya efektif, yang penting bisa menyelesaikan masalah. Pak Abdul Majid dari Tamano Indonesia. Selamat siang, izin bertanya bagaimana pembagian peran tanggung jawab untuk masing-masing komite 5S, serta dalam struktur komite 5S butuh bagian apa saja di dalamnya. Ya, pembagian peran ini kritikal dan penting. Ya, ini akan merefleksikan bagaimana komitmen perusahaan dalam menjalankan 5R. Ya, terkait isinya apa aja, ini dikembalikan kepada kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Jadi nggak ada yang saklek gitu ya. Oh, bahkan ada beberapa yang punya komite ringkas ada ya, karena dalam ringkas ini kritikal ya, langkah kritikal. Salah ringkas bisa bubar 5R-nya ya. Jadi karena pengennya langsung rapih-rapih nggak diringkas, akhirnya 1 bulan 2 bulan paling lama 1 tahun udah bubar. Nah, makanya dalam penerapan 5S biasanya ada komite TPS, tempat penyimpanan sementara. Apa barang-barang yang diringkas kadang-kadang kita ragu mau buang karena masih ada nilai tambahnya tapi udah nggak dipakai. Nah, itu biasanya disimpan di TPS. Nah, siapa yang mengelola TPS? Itu namanya komite TPS. Ada juga nanti komite compliance yang sifatnya mengevaluasi nilai audit dari setiap area, yang mengevaluasi progres. Nah, itu juga ada gitu ya komitenya. Jadi strukturnya sebenarnya sangat fleksibel tergantung perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, biasanya kan ada struktur steering committee 5S. Nah, jadi itu biasanya tata kelola 5S-nya, auditnya, kemudian nanti misalkan ada yang bagian sustaining-nya. Bagian sustaining ini bisa untuk promosi, untuk campaign dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang paling penting dalam struktur 5S. Ya, ini ada Pak Abed Nego. Nah, ini Pak Abed Nego ini salah satu peserta CIC tahun lalu. Ya, apa kabar nih Pak Abed Nego? Selamat siang, izin bertanya, menurut pengalaman strategi psikologi apa yang baik untuk sesi sustain? Wah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Secara psikologi, gitu ya. Yang paling tepat apa ya? Jadi saya belum tahu ya. Yang penting adalah kalau 5S ini kan sebetulnya tadi ya Bapak Ibu, kadang kita terjebak mindsetnya dulu yang harus dirubah. Karena tim saya ini mindsetnya apa gimana, keras kepala gitu ya, jadi nggak mau 5S gitu ya. Jadi sebaiknya kalau tahapan yang pertama adalah ringkas, karena dalam ringkas yang transformasi yang utama adalah area kerja. Jadi area kerjanya diringkas, kemudian rapi, sehingga mindset dan perilaku orangnya berubah. Gitu ya Bapak Ibu kalau 5R ya. Kan jadi kita nggak merubah wataknya dulu dari orangnya ya, psikologisnya, tapi kita rubah areanya sehingga perilakunya berubah. Jadi area kerjanya berubah, perilakunya berubah, kebiasaannya berubah, ya mindsetnya berubah. Yang awalnya melihat cuek karena apa? Area kerjanya berantakan, banyak terjadi pemborosan material, banyak terjadi pemborosan proses, maksudnya apa? Dibuatlah satu station repair gitu ya. Repair itu salah satu pemborosan, tapi distandarkan dibuat station khusus. Gitu ya, mungkin ini kalau yang di manufaktur gitu ya. Nah, ini kan mindsetnya
sudah terbiasa dengan adanya defect gitu ya. Nah, dengan 5R kan kita nanti akan melihat prosesnya yang tidak value added, yang tidak bernilai tambah. Jadi pertama area kerjanya diringkas, kemudian nanti dilihat lagi prosesnya mana yang tidak bernilai tambah. Oh, terjadi banyak pemborosan. Ini kan kita meringkasnya gimana? Kita improvement gitu ya. Nah, sehingga mindset orangnya berubah. Jadi perubahan dari area kerja sehingga merubah perilakunya, merubah kebiasaannya, kemudian mindsetnya berubah. Itu yang strategi yang lebih sesuai. Nah, makanya tadi langkah sistematis dalam 5R. Nah, kalau biar sustain gimana? Ya tentu ini harus ada ya sistem yang dibangun ya. Baik itu sistem yang memaksa orang untuk melakukan itu. Contoh misalkan adanya kegiatan audit yang sifatnya cross fungsional ya, cross departemen atau self audit. Jadi sebelum diaudit dia melakukan self audit. Kalau dia merasa sudah oke, area kerjanya dia dinilai sama area kerja orang lain, departemen lain. Jadi POV-nya departemen lain. Kemudian udah oke juga nanti dari komite 5R yang melakukan audit. Jadi dia senantiasa akan tetap menjaga area kerjanya karena apa? Dia merasa dinilai dan menilai dirinya gitu ya. Jadi agar tetap sustain ya. Iya, itu ya sustain ya supaya tetap sustain. Jadi sistemnya dibangun gitu ya. Kemudian area kerjanya juga langkah pertama yang paling penting gitu ya. Sehingga orangnya bisa berubah ya karena area kerja berubah, orangnya berubah, perilakunya berubah, kebiasaannya berubah, mindsetnya berubah gitu ya. Sama ya dan itu akan terbawa sampai ke rumah gitu ya. Jadi kalau di rumahnya masih banyak baju ya lebih dari yang diperlukan, contoh baju undangan gitu ya. Baju undangan ini kan 1 bulan berapa kali sih undangan? Paling lama kan paling banyak 8 kali. Paling sibuk itu Sabtu sekali, Minggu sekali. Ternyata baju kita ada 20. Nah, ini kan enggak 5R gitu ya. Nah, kalau di area kerjanya 5R biasanya ke rumah mulai itu diaudit satu gitu ya. Bahkan perilakunya akan dibawa ke area kerjanya gitu ya, di rumahnya gitu ya. Oke, harapannya itu bisa menjawab dari Pak ya. Pak Abednego tertarik tahun ini 5S, kemarin kan SS ya. Nunggu yang Silakan ya. lolos dulu dari konvensi internal, Pak. Lolos dulu dari konvensi internal. Mudah-mudahan saya doakan Tapi ya pede supaya sih, kita amin. ketemu di Jogja. Terima kasih Pak Abednego ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau bertanya secara langsung ya, boleh langsung open mic. Kita boleh extend beberapa menit ya kalau ada yang mau bertanya melalui mic secara langsung ya, langsung bertanya. Ya, kalau karena di chat udah habis ya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Silahkan, tidak ada. Nah, mudah-mudahan clear Bapak Ibu ya, mudah-mudahan clear bisa menjawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutan boleh melalui PIC kami Bu Balulu ya, ada kontaknya nanti di-share di kolom komentar, kemudian juga bisa melalui Instagram PKM, bisa pakai LinkedIn PKM gitu ya. Silakan dan silakan catat juga jadwal webinar berikutnya. Jadi ini webinar series akan berjalan setiap bulan sampai nanti kita ketemu di Jogja ya. Sekarang tanggal berapa? 10 Juni. Sekarang 5S ini udah selesai. Silakan dicatat ya Bapak Ibu. Nanti 10 hari lagi Juni. Ya, ini ada tanggal 20 ada stream TPM ya. Bagaimana implementasi total productive maintenance. Silakan ya, boleh dicatat. Juli ada stream lean ya. Mau lihat lean manufaktur, lean construction, ini menarik ya. Lean construction itu banyak sekarang dipakai di perusahaan-perusahaan konstruksi ya. Kemudian lean service banyak ya di situ juga ada stream lean. Kemudian di bulan Juli tanggal 18 ada design thinking. Nah, ini mungkin yang kemarin belum sempat keliling stream design thinking atau Bapak Ibu belum tahu design thinking seperti apa. Ini biasanya tools untuk innovation gitu ya. Untuk kasih service baru, untuk kasih produk baru dari awal bagaimana berempati terhadap pelanggan ini nanti di situ dijelaskan ya. Kemudian ditutup nanti ada stream suggestion system atau SS yang individual itu ya tanggal 1 Agustus jamnya kurang lebih sama di jam 2.14.00 sampai 15.00 ya. Nah, dari kami sekian dan terima kasih. Semangat pagi.